Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dipasai Simbolon NPM 1952044, mahasiswa pada program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen yang diampu oleh dosen Bapak Dr. F. Yudi Priyo Amboro, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Presentasi jurnal ini berjudul Keseimbangan Perlindungan Pasien dan Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum di masa pandemi COVID-19. Baiklah, dalam kesempatan ini saya mencoba menyampaikan latar belakang dalam jurnal ini bahwa ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, kasus pandemi COVID-19 telah menciptakan fenomena-fenomena sekuritisasi di berbagai macam sektor seluruh negara. Dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pertanggal 7 Desember 2020 bahwa negara Indonesia sendiri 582.000 kasus COVID-19 dengan target kematian dan 117.867 dan dari sembuh 479.000. Kedua, bahwa negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negaranya, utamanya para pihak yang berada di garda terdepan dalam penanganan penyebaran wabah coronavirus disease COVID-19, mulai dari pasien yang terdampak hingga seluruh tenaga medis yang menjadi pihak terdepan dalam melawan wabah coronavirus disease COVID-19. Ketiga, dalam konteks pelayanan kesehatan, hubungan antara pasien yang terkena virus COVID-19 dengan tenaga medis akan mengakibatkan hubungan hukum, sehingga antara kedua belah pihak tugas profesi kesehatan, yaitu provider dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi Health for All dalam perlindungan secara khusus terhadap pasien atau reservoirs untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis di atas, menurut hemat saya, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, terlebih kepada setiap pemangku kepentingan, bahwa bencana ini juga bukan hanya menjadi bencana nasional, tetapi juga bencana global. Kegundahan akan masa-masa darurat wabah COVID-19 pada akhirnya mengingatkan kita akan ancaman berupa kegagalan upaya pencapaian tujuan nasional yang termaksud di dalam konstitusi maupun undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyimpulkan beberapa hal, yaitu memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, bertanggung jawab, menghentikan sendiri ataupun menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kemudian mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Dan terakhir, berhak atas kesehatan. Selanjutnya, perjanjian pelayanan medis ketika terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis atau spanning verbal tennis. Selanjutnya, perjanjian perawatan ketika terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan, tempat tenaga medis, tenaga perawatan melalui asuhan keperawatan. Artinya, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan adanya undang-undang tersebut secara tegas, hak-hak konsumen dalam hal ini pasien sangat diperhatikan. Selain mengatur hak-hak konsumen secara rinci seperti hak keamanan, hak atas informasi, dan hak atas ganti rugi. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan bagi setiap pelayanan kesehatan sudah dijamin di dalam konstitusi. Pengakuan tersebut dijamin oleh negara sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat 1 dengan norma sebagai berikut. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan daripada itu juga ada di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Secara garis besar, undang-undang tersebut memberikan isyarat bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk, termasuk bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, menurut Sacipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyebutkan bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Daripada itu, berpijak pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Dari apa yang setelah saya jelaskan, maka saya dapat memberikan suatu kesimpulan dari jurnal ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan ada 3 hal. Pertama, pentingnya hal untuk menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan, pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan bagi pasien. Kedua, tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan haruslah sesuai dengan standar pelayanan atau tindakan medis tersebut telah ditetapkan. Ketiga, dan yang terakhir, penguatan tentang pentingnya standar operasional juga akan mengatur hubungan antara tenaga medis dengan pasien untuk menilai dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban hukumnya jika terjadi kerugian bagi pasien. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi jurnal yang telah saya buat untuk pemenuhan ujian akhir semester. Atas hal yang telah saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih.